Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad Syawal, Kodim D1041 sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami untuk presentasikan salah satu tugas eh, dari mata kuliah pengolahan infrastruktur dan transportasi. Pagi ini saya akan mencoba mempresentasikan tema landfill management. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa fokus pembahasan dalam presentasi ini adalah terkait dibatasi hanya pada manajemen landfill. Jadi, pengendalian sampah yang seharusnya sudah dilakukan sebelumnya, maksudnya sebelum sampai ke landfill itu seperti kegiatan reuse dan recycle itu sudah kita asumsikan telah dilakukan dengan baik di tempat-tempat sumber sampah itu sendiri seperti rumah tangga, lingkungan maupun dari kegiatan industri dan jasa. Jadi fokus presentasi ini adalah pembahasan pada landfill management meliputi di antaranya adalah definisi landfill, manajemen landfill, jenis-jenis landfill, proses pengolahan sampah di landfill, konstruksi landfill, dampak lingkungan pada area landfill, serta kebijakan dan regulasi yang kemudian akan ditutup dengan kesimpulan. Mungkin tidak perlu kita jelaskan apa itu reuse dan recycle ya kawan-kawannya karena itu sudah ada di bahan presentasi lain. Baik, sebagai pendahuluan kita coba masuk kepada definisi landfill itu sendiri. Landfill atau dikenal di tempat kita adalah tempat pembuangan akhir sampah maksudnya adalah lokasi yang dirancang untuk membuang sampah dan limbah padat yang dilengkapi dengan sistem pengendalian lindi dan gas metana. Saya ulangi, ya, dilengkapi dengan sistem pengendalian lindi dan metana untuk mengurangi pencemaran dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Banyak tempat pembuangan akhir sampah seperti tempat pembuangan air sampah sementara, bahkan juga ada yang sudah mengklaim sebagai tempat pembuangan air, tetapi belum dilengkapi dengan sistem pengelolaan dan pengendalian lindi dan gas metana, maka itu berarti dikeluar dari definisi ini. Nah, manajemen landfill itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi proses pembuangan sampah secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, seperti apa itu manajemen tempat pembuangan air? Di tempat pembuangan air ada beberapa yang harus diperhatikan dan harus menjadi pedoman dalam merancang tempat pembuangan air sampah. Jadi pertama itu sendiri adalah perencanaan dan desain. Merancang TPA itu harus sesuai dengan standar lingkungan sehingga pemilihan lokasi menjadi sangat penting. Desain struktur dan sistem pengaliran listrik serta gas metana sudah harus diperhitungkan atau sudah harus dirancang dengan baik pada setiap kali merencanakan lokasi tempat pembuangan sampah. Yang kedua, pengumpulan dan transportasi sampah, yaitu bagaimana mengorganisir proses pengumpulan sampah dari sumbernya dan bagaimana mengatur rute, mengatur rate, jenis transportasi yang digunakan dari sumber sampah sampai ke tempat pembuangan air sampah. Tentu kendaraannya harus sesuai dan harus memiliki spesifikasi yang khusus terkait eh, sampah itu sendiri. Jadi bagaimana supaya tidak gampang terbuang di jalan, bagaimana supaya aman baunya. Jadi
transportasi yang digunakan harus memiliki rancangan yang sedemikian. Yang ketiga adalah penempatan sampah, yaitu mengelola cara penempatan sampah di dalam TPA, termasuk bagaimana teknik pengendalian, sorry, untuk mencegah pencemaran dan memastikan stabilitas strukturnya. Yang keempat, pengendalian lini dan gas. Kita ketahui ya bahwa sampah yang menumpuk sedemikian lama pastinya akan menghasilkan lindi dan gas metana. Ini perlu dikelola, yaitu dengan mengawasi dan mengelola limbah cair yang dihasilkan dari dekomposisi sampah serta gas metana yang dihasilkan. Termasuk di dalamnya bagaimana mengelola gas metana itu agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kelima, pemantauan lingkungan, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap lingkungan dari TPA, termasuk menjaga kualitas tanah, menjaga kualitas air, dan menjaga kualitas udara di sekitar lokasi. Yang keenam adalah memonitor atau ya memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di TPA harus mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga di lingkungan. Yang terakhir adalah mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pengolahan sampah eh, di tempat pembuangan air sampah agar lingkungan terjaga dari pencemaran. Nah, jenis-jenis landfill umum ini pembagian umum bahwa ada landfill sanitari, yaitu yang sudah dikelola dengan baik, yaitu mengelola sampah domestik ya, dengan aman. Ada yang disebut juga landfill hazardous, yaitu landfill khusus yang menangani eh, bahan-bahan yang berbahaya seperti lembaga dan sebagainya. Ada landfill open dump, tempat pembuangan yang sebenarnya belum terkelola dengan baik. Ini masih memiliki risiko tinggi terhadap ya daerah-daerah. Eh, ini ada jenis-jenis landfill yang berdasarkan bentuk fisiknya dan berdasarkan teknologi yang digunakan. Kalau yang berdasarkan apa eh, bentuk fisik, ada TPA galian, eh, yaitu sampah ditempatkan di cekungan atau lubang alam yang sudah ada. Jadi baik yang disengaja digali untuk mendapatkan cekungan maupun memanfaatkan kontur alam yang sudah ada, yaitu di daerah-daerah perbukitan. Kemudian bagian-bagian lembahnya yang dijadikan sebagai tempat penampungan sampah. Ada TPA timbunan ya ditimbun begitu saja di atas tanah yang datar, kemudian ditimbun cuma yang membuatkan struktur di bagian kakinya agar tidak mudah longsor dan sebagainya. Ada TPA area, sampah ditimbun di suatu area terbuka yang luas sehingga digunakan ya. Ini banyak digunakan di daerah-daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan besar. Ada TPA kabur, kita tahu bahwa kabur itu sifat yang eh, bisa apa ya menetralisir bau-bau sampah dan sebagainya. Ini dibangun di area yang memiliki lapisan batuan kapur sebagai dasar. Nah, landfill yang berdasarkan teknologinya itu dapat dibedakan untuk damping, yaitu seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu landfill yang sangat sederhana ya langsung dibuang begitu terus memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada. Nah, ini masih sering menghasilkan dampak-dampak negatif ya, karena lindi dan bau itu belum dikelola dengan baik. Terus ada sanitary landfill. Nah, ini sudah modern, sudah menerapkan pelapisan dengan geomembran atau geotekstil atau bahan apa yang bersifat air untuk mencegah lindi mencemari air tanah di sekitarnya. Kemudian sampah ditutup secara berkala nih, jadi sedemikian kalau sampahnya sudah sekian tingginya, kemudian ditutup lagi dengan tanah setebal sekian senti ada spesifikasinya, nah, itu untuk mengurangi bau dan mengundang untuk mengurangi dan serangga untuk datang
bertengger kan. Biasanya kalau ada tumpukan sampah yang terbuka itu serangga kan sering datang, dan serangga kita tahu adalah penyebab-penyebab penyakit. Jadi dengan ditutup tanah itu eh, apa ya, aroma yang biasa mengundang serangga itu jadi sudah ada namanya control landfill ya. Ini mirip-mirip dengan sanitary landfill, tetapi standar pengolahannya masih lebih rendah daripada sanitary landfill. Biasanya diterapkan di negara yang berkembang sebagai langkah transisi dari open dumping sebelum ke teknologi sanitary landfill. Ada engineer landfill merupakan TPA dengan eh, perencanaan dan pengelolaan teknis yang lengkap menggunakan teknologi yang sudah tinggi, sudah modern untuk mengelola cairan lindi dan kestabilan struktur. Next, proses pengolahan sampah di lindi. Nah, kita ketahui bahwa yang dibuang, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sampah akhir itu seharusnya adalah sampah yang betul-betul sisa. Jadi seharusnya apa ya, kegiatan-kegiatan yang bisa mereduce sampah itu seharusnya sudah harus dilakukan di tempat-tempat sumber terjadinya sampah. Kemudian proses serius yaitu menggunakan kembali yang disebut sampai tadi ya, maksudnya hasil hasil katakanlah hasil buangan dari satu proses itu yang kemudian masih bisa direuse dulu, baru kemudian yang tidak dapat direuse kembali itu bisa direcycle untuk diolah sedemikian rupa menjadi produk baru yang bermanfaat, misalnya menjadi batako, misalnya menjadi apa ya, biji-biji plastik kembali untuk kemudian bisa digunakan kembali. Nah, ada yang disebut recovery itu ya mungkin itu sudah masuk kategori sampah tapi masih bisa diolah untuk menjadi apa ya, recovery. Nah, di disposal adalah betul-betul sampah yang sudah tidak dapat digunakan secara mudah. Nah, ini kemudian yang akan dibawa ke tempat penampungan akhir. Nah, di proses di tempat penampungan akhir itu akan terjadi proses bagaimana mengumpulkannya, terus kemudian bagaimana mengangkutnya, kemudian setelah sampai di tempat penampungan air itu bagaimana manage penempatan sampahnya agar sesuai dengan standar lingkungan. Nah, desain dan konstruksi landfill sendiri ini mungkin tidak perlu kita terlalu bahas, tetapi ya itu tadi seperti yang dijelaskan di bentuk-bentuk landfill, ada yang telah menggunakan lapisan geoteknik, yaitu menggunakan material geotekstil untuk menanggulangi atau menahan atau memproteksi air lindi masuk ke dalam air tanah. Kemudian ada yang menggunakan sistem drainase yaitu mengalirkan air hujan dan lindi keluar dan tentu di ujungnya itu harus perlu ada water treatment sebelum dilepaskan ke saluran umum. Ada yang sudah menggunakan sistem pengendalian lindi yang sudah sedemikian canggih ya. Berikutnya adalah bagaimana mengelola lindi dan gas metana yang ada di tempat jadi seperti kita ketahui bahwa ya namanya tumpukan sampah kalau semakin lama bertumpuk tertumpuk bagian bawahnya itu akan mengalami dekomposisi apa dekomposisi. Nah, dalam proses dekomposisi itu akan tercipta atau kemudian terurai akhirnya terbentuk yang namanya cairan lidi. Nah, lidi ini sebenarnya kalau langsung digunakan itu ya bisa berdampak kurang baik terhadap kesehatan. Nah, ada juga gas metana yang ya kalau terjadi komposisi kemudian ya karena prosesnya sedemikian rupa menghasilkan gas metana.
Nah, gas metana ini dengan yang lain seperti ini, kalau diolah sedemikian rupa, itu bisa menghasilkan satu bentuk produk atau satu energi yang bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi kita bisa lihat di sini bisa menghasilkan minyak bakar, bisa menghasilkan energi listrik, bisa menghasilkan pupuk organik dan nah, semua hasil-hasil pengolahan ini dapat dimanfaatkan. Jadi betul-betul was yang tercipta atau yang ada itu betul-betul bisa dibuat menjadi mendekati nol sehingga betul-betul zero waste yang dihasilkan. Semua dapat dimanfaatkan. Yang terakhir ini, bukan yang sorry yang terakhir. Ini ada dampak lingkungan dari landfill. Jadi sebagai bagaimanapun juga pengolahan kita terhadap landfill itu disempurnakan, ya ada saja dampak yang masih tersisa yang terjadi yaitu pencemaran tanah. Jadi bisa ada karena kebocoran lindi. Nah, kalau ada kebocoran lindi akhirnya terjadi pencemaran air. Nah, kemudian yang namanya pencemaran udara, ya ini hampir-hampir tidak dapat, belum ya untuk saat sekarang, semoga ke depan ada teknologi yang bisa mengatasi semua ini. Jadi bau sampah yang ada itu masih cukup terasa di sekitar landfill yang ada saat ini. Nah, bagaimana bisa mengatur semua itu, bagaimana bisa buat masyarakat tersadar dengan hal-hal tentang penanganan sampah. Maka memang ada perlu kebijakan, baik kebijakan yang masih ada di sumber sampah sendiri maupun kebijakan-kebijakan yang mengatur pada pengelolaan tempat pembuangan akhir. Nah, itu memang diperlukan peraturan pemerintah, ya undang-undang yang mengatur tentang pengolahan akhir. Terus kemudian meratifikasi standar lingkungan internasional agar bisa diterapkan di hal eh, untuk menjaga kualitas. Apa yang diperlukan ialah inovasi dan monitoring. Jadi, inovasi itu adalah selalu menghasilkan teknologi-teknologi baru untuk pengolahan sampah yang modern. Yang kemudian ada perlu juga sistem monitoring karena teknologi baru kalau tidak diawasi pemanfaatan. Sorry ya kawan, jadi kurang sehat. Jadi ada penggunaan sensor untuk bisa memastikan bahwa proses telah dilakukan dengan baik, stabilitas struktur landfill aman, terus jumlah metana yang terlepas ke udara itu masih dalam batas toleransi ekologis nol. Ya, semua dikontrol dengan bantuan pemanfaatan teknologi sensor terkini. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, sebagai ringkasan, betapa pentingnya manajemen landfill yang baik untuk manajemen yang baik, pengolahan yang baik pada landfill, itu bisa mengurangi dampak-dampak negatif atau ekses-ekses negatif yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, terdiri pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Terus direkomendasikan agar semakin ke depan bisa menerapkan teknologi baru eh, yang bisa lebih meminimalisir dampak-dampak negatif dari pengolahan sampah dari awal sampai berakhir di tempat pembuangan air. Demikian juga tidak kalah pentingnya bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengurangi produk sampah, mengurangi produksi sampah, kemudian gunakan kembali yang masih bisa digunakan, ya. Jadi misalnya misalnya pakaian-pakaian bekas mungkin dibuat dulu menjadi lap, apalah, atau mungkin bisa langsung dimanfaatkan, terus kemudian eh, recycle, yaitu mengolah produksi-produksi sampah, mengolah sampah-sampah menjadi produk baru yang lebih bernilai, itu bisa meningkatkan. Akhir-akhir ini sudah banyak organisasi-organisasi apa yang sadar akan mencoba melakukan, ada banyak istilah sampah dibeli atau
diberikan apa ya, satu benefit tertentu bagi masyarakat yang dapat mengumpulkan sampahnya dengan benar, dengan sudah melakukan pemilahan dengan benar. Demikian yang saya bisa sampaikan, kawan-kawan. Eh, saya Ahmad Sawal mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua, dan khusus kepada Ibu dosen ini, terima kasih apa ya, bimbingannya selama ini, selama saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.